6 cara memergoki pasangan yang selingkuh di internet. Memperhatikan perilaku pasangan, mengawasi aktivitas pasangan di internet, memeriksa aktivitas ponsel pasangan, meneliti orang-orang yang tidak dikenal di internet, menyewa penyelidik pribadi menghadapi pasangan Anda. Teknologi masa kini bisa membuat orang-orang terhubung satu sama lain, dan menyembunyikan aktivitasnya dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Memeriksa aktivitas pasangan hampir selalu meliputi aktivitas pengawasan, dari mulai memperhatikan tindakan dan perilakunya, hingga mengawasi aktivitasnya di internet. Pasangan Anda bisa mengakses internet dari komputer, tablet, atau telepon seluler yang bisa mempersulit Anda untuk memonitor aktivitasnya. Akan lebih baik jika Anda membicarakan masalah yang sedang dihadapi dengan pasangan Anda daripada memata-matainya. Jika Anda mencari informasi tentang cara memergoki siswa yang mencontek di internet, lihatlah artikel WikiHow yang berjudul Mendeteksi Plagiarisme. Metode 1. Memperhatikan perilaku pasangan. 1. Lihatlah apakah pasangan Anda terlihat berbeda. Pasangan yang berselingkuh akan terlihat berbeda dalam berbagai cara, termasuk menjauhkan diri secara fisik atau menjadi tidak tertarik untuk berhubungan intim, menjauhkan diri secara diam-diam, selalu mengajak berseteru, selalu mengkritik atau berperilaku jahat, atau benar-benar absen dalam hidup Anda. Perhatikan aktivitas daringnya, yang bisa mengindikasikan bahwa ia menyembunyikan sesuatu, seperti menutup peramban internetnya saat Anda masuk ke ruangan, meminta privasi saat menggunakan komputer, menghabiskan banyak waktu di internet setelah Anda tidur, membuat akun surel baru, dan aktivitas-aktivitas lainnya. 2. Pastikan bahwa ia tidak melakukan hal lain. Seseorang yang menjauhkan diri sendiri atau berperilaku aneh tidak selalu berarti ia selingkuh. Ia mungkin terlalu sibuk dengan masalah pekerjaan atau keluarga. Ia juga bisa saja terlibat dalam aktivitas berbahaya, seperti membeli atau menjual narkoba, atau berjudi di internet. Masalah-masalah ini adalah masalah serius yang bisa berdampak secara dramatis di dalam hubungan Anda, dan masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dengan bantuan Anda, seorang ahli dan kelompok orang yang memedulikan pasangan Anda. 3. Buatlah sebuah jurnal berisi aktivitas pasangan Anda. Catatlah pergerakannya sebanyak mungkin, termasuk aktivitas internet, perjalanan, lembur di kantor, pengambilan uang di ATM, telepon masuk, surel, dan lain-lain. Hal ini akan membantu Anda melacak detail-detail yang penting untuk membuktikan bahwa pasangan Anda berusaha menyembunyikan sesuatu. 4. Persiapkan diri sendiri terhadap apa yang akan Anda temukan. Rencanakan apa yang Anda akan lakukan saat Anda mengetahui pasangan Anda selingkuh. Mengetahui informasi ini bisa merusak hubungan Anda, bukan hanya hubungan antara Anda dengan pasangan Anda, tetapi juga di antara anggota keluarga, anak-anak, dan kawan-kawan. Hal ini pun bisa memberikan dampak buruk secara finansial bagi Anda. Cari tahu posisi Anda mengenai ketidaksetiaan dan batasan-batasannya. Pada level kontak fisik apa yang Anda anggap sebagai perselingkuhan? Milikilah teman cerita. Pilihlah teman dekat atau anggota keluarga yang akan mendengarkan curahan hati Anda. Jika memungkinkan, pilihlah seseorang yang tidak akan disalahartikan sebagai pasangan romantis Anda. Hubungan Anda mungkin akan diawasi dengan ketat. Buatlah kelompok pendukung yang terdiri dari keluarga dan teman-teman, yang bisa membantu Anda melewati masalah ini. Dalam sebuah situasi terjadinya perselingkuhan, keluarga dan teman-teman akan terbelah dua. Kepada siapa mereka harus tetap setia? Pikirkan siapa saja yang selama ini paling mendukung Anda. Konsultasikan masalah kepada keluarga atau pengacara pernikahan. Anda juga membutuhkan saran dari pengacara keluarga jika Anda sudah menikah, atau berbagi sumber kekayaan dengan pasangan Anda. Kunjungilah seorang konselor atau ahli terapi. Jika kecurigaan Anda benar, Anda harus membuat keputusan yang akan mengubah hidup Anda. Proses ini dapat membuat Anda trauma secara emosional dan seorang ahli dapat membantu Anda melaluinya.
Mintalah rekomendasi dari teman terpercaya Anda untuk menemukan seorang konselor yang cocok dengan Anda. Akan membutuhkan beberapa kunjungan dengan beberapa konselor yang berbeda sampai Anda menemukan yang cocok dengan Anda. Metode 2. Mengawasi aktivitas pasangan di internet. 1. Periksalah riwayat internetnya. Hal ini dapat membuat Anda mengetahui situs web apa yang sering dikunjungi pasangan Anda. Setiap peramban web memiliki fungsi riwayat. Jika pasangan Anda benar-benar takut ketahuan selingkuh, ia akan menghapus riwayat perambannya, dan hal ini dapat mempersulit Anda untuk memastikan situs web apa yang sudah pernah ia kunjungi. 2. Periksalah surelnya. Jika Anda memiliki alamat surel dan kata sandi akun pasangan Anda dapat memeriksa pesan-pesannya. Atau, Anda bisa mencoba masuk ke akun surelnya, jika kata sandi surelnya sudah disimpan di dalam peramban. Anda harus mengetahui hukum di negara Anda tentang privasi elektronik, karena beberapa negara bisa menindak aktivitas ini dengan berbeda-beda. Aktifkan cookie di komputernya. Jika kata sandi akun surel pasangan Anda tidak disimpan di peramban, ia mungkin tidak mengaktifkan cookie pada komputernya. Masuklah ke bagian pengaturan di peramban web untuk mengaktifkan cookie yang akan menyimpan informasi dan kata sandi. Komputer tersebut akan siap dipakai pasangan Anda, dan kata sandi serta informasi lainnya bisa tersimpan. 3. Cobalah berkomunikasi di internet dengan pasangan Anda menggunakan nama samaran. Jika Anda merasa pasangan Anda sering chatting atau berdiskusi di forum daring, Anda juga bisa masuk ke forum tersebut menggunakan nama samaran. Berbicara dan merayu pasangan Anda atau terlibat dalam percakapan di internet akan menunjukkan petunjuk aktivitas terbarunya dan memancingnya untuk bersikap tidak setia. Beberapa orang membuat akun Facebook palsu untuk memata-matai pasangan mereka, meskipun Anda harus berhati-hati jika menggunakan metode ini karena bisa merusak hubungan Anda, dan kepercayaan yang telah Anda berdua bangun. 4. Pasanglah program keylogger di komputer pasangan Anda. Program keylogger digunakan untuk melacak kombinasi tombol yang sering digunakan di sebuah komputer. Program ini bisa melacak penggunaan komputer Anda sendiri dan juga orang lain. Program ini akan menunjukkan nama pengguna dan kata sandi, yang bisa digunakan untuk mengakses akun surel atau akun lain pasangan Anda. Program komputer seperti ini bervariasi sesuai kualitasnya, beberapa program bisa diunduh secara gratis, seperti Free Keylogger Pro 2, sementara program lainnya adalah layanan berbayar, seperti All-in-One Keylogger, The Best Keylogger, atau Total SPI, dengan harga bervariasi antara Rp450.000 sampai Rp1.000.000, bahkan bisa lebih dari Rp1.000.000. 5. Pasanglah perangkat lunak pengawasan di komputer atau ponsel pasangan Anda. Terdapat banyak perangkat lunak, yang bervariasi dari segi reputasi serta harga dan keefektifan, yang bisa dibeli dan dipasang di komputer atau ponsel. Program-program ini, seperti WebWatcher, Stay Alt Genie, atau Spector Pro, bisa melacak aktivitas penggunaan dan juga lokasi. Jika dipasang di ponsel, program ini memiliki fitur pengawasan media sosial, perekaman surel dan obrolan, dan fungsi lainnya. Program ini memiliki harga yang bervariasi, mulai Rp1.2 juta sampai Rp1.4 juta. Pastikan Anda memahami bagaimana hukum dalam pengawasan elektronik dan privasi di negara Anda sebelum melakukan tindakan ini. Metode 3. Memeriksa aktivitas ponsel pasangan. 1. Selidikilah dari mana nomor telepon yang tidak dikenal datang. Jika pasangan Anda memiliki nomor telepon yang tidak Anda kenali di ponselnya, Anda bisa membalikan pencarian nomor telepon, atau membalikan pencarian surel di internet. 2. Periksalah pesan di ponsel pasangan Anda. Jika ada obrolan mencurigakan yang bukan obrolan antara Anda dengan pasangan Anda, ia mungkin berselingkuh dengan orang lain. Periksalah riwayat obrolan di ponsel pasangan Anda, untuk menentukan seberapa lama ia perselingkuhan tersebut sudah berjalan.
Akan tetapi, ia mungkin saja sudah menghapus pesan-pesan tersebut sehingga riwayat pesan pun ikut terhapus. 3. Pasanglah perangkat lunak pelacak GPS di ponsel pasangan Anda. Banyak teknologi dan perangkat lunak baru yang dapat melacak lokasi fisik sebuah ponsel melalui GPS. Anda bisa melacak rute perjalanan pasangan Anda dan lokasi persis ia berada jika ia membawa ponselnya. Bandingkan tindakan dan ucapannya kepada Anda. Jika terdapat perbedaan, Anda mungkin sudah memergokinya berbohong kepada Anda. 4. Gunakan teknologi pengawasan yang dapat mengaktifkan mikrofon jarak jauh di sebuah ponsel. Beberapa teknologi dan perangkat lunak bisa menyalakan mikrofon di dalam ponsel, sehingga Anda bisa mendengar dan merekam suara dari ponsel tersebut. Pada dasarnya, ponsel bekerja seperti mikrofon kecil yang dapat merekam percakapan, atau suara lain yang berbunyi di dekat ponsel tersebut. 5. Tentukan apakah pasangan Anda menggunakan lebih dari satu kartu SIM. Kartu SIM yang berbeda akan menampung informasi yang berbeda pula, termasuk daftar kontak, namun orang tersebut masih bisa menggunakan ponsel yang sama sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan. 6. Periksalah riwayat penjelajahan pasangan Anda di internet. Jika pasangan Anda memiliki smartphone, ia akan memiliki riwayat pencarian. Hal ini dapat membantu Anda mencari tahu situs web apa yang paling sering dikunjungi. Setiap peramban web memiliki fitur riwayat. Jika pasangan Anda benar-benar takut ketahuan selingkuh, ia akan menghapus riwayat perambannya, dan hal ini dapat mempersulit Anda untuk memastikan situs web apa yang sudah pernah ia kunjungi. Metode 4. Meneliti orang-orang yang tidak dikenal di internet. 1. Selidikilah dari mana surel yang tidak dikenal datang. Jika pasangan Anda memiliki surel dari seseorang yang tidak Anda kenal, Anda bisa membalikan pencarian surel di internet, atau membalikan pencarian nomor telepon. 2. Carilah nama tersebut di mesin pencari daring, untuk mempelajari sesuatu tentang orang tersebut. Jika Anda mencurigai bahwa pasangan Anda berselingkuh dengan orang tertentu, atau Anda mencurigai sebuah nama, Anda bisa mendapatkan banyak informasi mengenai orang tersebut dengan mencarinya di internet. Mesin pencari daring juga bisa berguna untuk mengetahui minat, pekerjaan, kondisi keluarga, dan banyak uang yang dimiliki orang tersebut. 3. Bayarlah untuk pemeriksaan latar belakang. Ketika pencarian sederhana di internet tidak membuahkan hasil, Anda bisa membayar untuk mendapatkan pemeriksaan latar belakang yang lebih menyeluruh. Pemeriksaan ini cukup terjangkau, antara Rp200.000 sampai Rp550.000, atau lebih. Beberapa layanan ini lebih terpercaya dari yang lain, jadi lakukanlah sedikit penelitian tentang layanan tersebut untuk melihat umpan balik yang didapat. Metode 5. Menyewa penyelidik pribadi. 1. Tentukan apakah Anda tipe orang yang harus menyewa penyelidik pribadi atau bukan. Seseorang dengan tipe kepribadian tertentu lebih baik menyerahkan tugas ini kepada seorang ahli. Anda sebaiknya membiarkan orang lain yang memeriksa pasangan Anda jika Anda memiliki sifat-sifat berikut ini: pencemburu secara alami, paranoid, memiliki imajinasi yang berlebihan, atau cenderung bersikap berlebihan dalam situasi tertentu. 2. Sewalah layanan profesional untuk mengawasi pasangan Anda di dunia maya dan dunia nyata. Pastikan Anda menyewa penyelidik pribadi terpercaya yang bekerja di dalam batasan hukum. Jika Anda harus ke pengadilan dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyelidik tersebut, bukti-bukti ini harus dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting jika bukti tersebut didapat dari pengawasan daring. Hukum seputar privasi elektronik cenderung berbelit-belit, maka dari itu penyelidik pribadi memiliki lebih banyak pengalaman dan pemahaman mengenai hukum ini. Seorang ahli juga bisa menyajikan observasi netral yang bisa membantu Anda membuat keputusan bijak saat memutuskan langkah berikutnya. 3. Bersiaplah untuk membayar. Penyelidik pribadi tidaklah murah dan bayaran per jamnya sekitar Rp1 juta sampai Rp3 juta.
Jelaskan berapa lama Anda ingin penyelidik tersebut menyelidiki kasus Anda. Pertimbangkan juga metode pembayaran layanan ini. Apakah Anda ingin merahasiakannya? Merahasiakan tagihan sebesar itu akan lebih sulit jika Anda memiliki akun bank yang sama. 4. Kurangilah pengeluaran Anda dengan melakukan beberapa pemeriksaan sendiri. Kumpulkan sebagian informasi tentang aktivitas pasangan Anda di internet, seperti mengawasi riwayat internet atau memeriksa surelnya terlebih dahulu. Berikan fakta-fakta dasar dan informasi awal kepada si penyelidik yang bisa mengurangi waktunya untuk mengetahui hal-hal tersebut dan memfokuskan lebih banyak waktu untuk sampai ke akar permasalahan. Metode 6. Menghadapi pasangan Anda. 1. Hadapilah pasangan Anda untuk mengetahui apakah ia menyelingkuhi Anda. Salah satu cara yang paling terang-terangan untuk menentukan apakah seseorang berselingkuh atau tidak adalah dengan bertanya kepadanya secara langsung. Akan tetapi, tidak semua orang akan berkata jujur, dan mereka mungkin akan terus berbohong. Memata-matainya di internet akan ikut andil dalam permusuhan di antara Anda berdua, sehingga akan melemahkan kepercayaan yang masih ada. 2. Pilihlah waktu yang tepat untuk berbicara. Cobalah pilih waktu saat Anda berdua sedang tidak sibuk dan bisa menyisihkan waktu untuk melakukan pembicaraan. Anda mungkin ingin memergoki pasangan Anda ketika sedang berselingkuh, namun cara ini mungkin bukan cara yang akan berhasil. 3. Jangan bersikap agresif atau menuduhnya dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Melakukan pembicaraan dengan sikap yang serius namun tenang akan menghasilkan pembicaraan yang lebih jujur, daripada Anda bersikap agresif dan menuntut jawaban saat bertanya dari mana pasangan Anda dan dengan siapa. 4. Usulkan untuk menemui penasihat pernikahan bersama-sama. Mintalah rekomendasi dari teman terpercaya Anda atau dari badan khusus yang menangani masalah pernikahan di negara Anda, contoh di Amerika Serikat yaitu American Association of Marriage and Family Therapy. Tidak setiap penasihat pernikahan akan tepat dan cocok bagi Anda dan pasangan Anda, dan mungkin dibutuhkan beberapa kali pertemuan dengan lebih dari satu penasihat, untuk menemukan yang paling cocok. Bersabarlah dengan pasangan Anda dalam proses ini, terutama jika ia telah mengaku kepada Anda bahwa ia berselingkuh. Jika Anda berkomitmen untuk memperbaiki hubungan, Anda berdua harus saling memaafkan dan berkompromi.